Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan membahas tentang 5 dusun ya yang berada di Jember Selatan. Bahwa kelima dusun ini kemungkinan nanti ya kedepannya berpotensi menjadi sebuah desa. Dikarenakan apa berpotensi menjadi sebuah desa? Karena letaknya yang memang masing-masing dusun ini sangat jauh dengan desanya masing-masing ya. Namun kelima dusun ini mengumpul jadi satu, alias berada di ujung desanya masing-masing. Dusun apa sajakah itu? Mari kita simak bersama. Yang pertama ada Dusun Grobyok. Dusun Grobyok merupakan bagian dari wilayah Desa Tanjung Rejo. Letak Dusun Grobyok ini lumayan jauh dari Desa Tanjung Rejo, yaitu sekitar 2 km lebih ya dari pusat Desa Tanjung Rejo. Dan jarak antara desa dan dusun ini dipisahkan oleh bentangan sawah yang luas, atau orang Jawa menyebutnya bulaan ya, jadi terpisah oleh bulaan. Kenapa Dusun Grobyok ini saya bilang juga berpotensi ya nanti kelak di kemudian hari bergabung dengan dusun-dusun yang lain ini? Karena kan untuk Grobyok sendiri terbilang mempunyai fasilitas umum yang lumayan lengkap ya, mulai dari fasilitas pendidikan, fasilitas tempat-tempat ibadah ya, pertokoan dan yang lain-lain. Grobyok sepertinya sebagai sebuah dusun ini terbilang lumayan lengkap. Dan untuk luas wilayah sendiri termasuk juga luas Grobyok ini terbilang juga sangat luas, nggak tahu sekitar berapa ya. Ini di Grobyok sendiri ada 3 masjid yang berdiri di Dusun Grobyok ini, kemudian ada lebih dari 10 musola, kemudian ada pondok pesantren juga yang ada di Grobyok ini. Untuk fasilitas pendidikan ya, untuk Grobyok ini mulai dari PAUD, TK, SD, bahkan di Grobyok ini ada SMA yang berdiri di sini. Tidak hanya itu, di Grobyok juga ada sebuah pasar yang buka setiap hari Senin ya. Kemudian juga berdiri sebuah tower milik salah satu provider. Itulah sedikit gambaran ya tentang Dusun Grobyok, yang mana mungkin kelak di kemudian hari Grobyok ini akan bergabung ya dengan dusun-dusun yang lain. Dusun yang selanjutnya teman-teman yaitu Dusun Pomo, dimana Dusun Pomo ini merupakan bagian dari wilayah Desa Ampel ya. Hampir sama dengan Dusun Grobyok tadi ya. Dusun Pomo ini juga letaknya lumayan jauh dengan desanya ya, dimana jarak antara Desa Ampel ya dan Dusun Pomo ini kurang lebih juga 2 km lebih ya. Jadi untuk jarak antara dusun dan desanya itu memang dipisahkan oleh hamparan sawah yang luas ya. Dusun Pomo ini juga mempunyai fasilitas yang sebenarnya juga lumayan lengkap juga, mulai fasilitas pendidikan dan juga fasilitas ibadah ya, dimana untuk Dusun Pomo ini mempunyai 2 masjid dan lebih dari 15 musola bahkan ya. Kemudian
untuk tempat pendidikan ya, mulai PAUD, TK, SD. Di Pomo ini juga ada SMP. Pomo juga menjadi salah satu tempat taman pendidikan Al-Quran tertua ya yang ada di wilayah sini. Bisa Anda bayangkan teman-teman ya, ini untuk 2 dusun saja sudah memiliki 5 masjid, kemudian ada lebih dari 25 musola. Belum lagi ada tempat-tempat pendidikan ya yang lumayan lengkap juga untuk 2 dusun ini, dimana bila digabung ya ada mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA ya, bahkan ada di situ. Dan lebih lengkap lagi ada pondok pesantren juga di dalamnya. Selain itu Pomo dan Grobyok juga dilintasi jalur lintas ya antara 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Ambulu dan juga Kecamatan Wuluhan. Gimana teman-teman, ini masih 2 dusun saja sudah terbilang layak untuk menjadi sebuah desa. Gimana untuk dusun-dusun yang lain? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Namun sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, untuk membantu channel ini agar kedepannya bisa menghadirkan info-info yang mungkin bisa berguna untuk teman-teman, hanya sekedar informasi juga pengetahuan untuk teman-teman semuanya. Dusun yang selanjutnya yaitu Dusun Jatirejo, di mana Jatirejo ini merupakan bagian dari wilayah Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Jatirejo berbatasan langsung dengan Dusun Grobyok. Adapun jalan utama yang berada di Jatirejo ini yaitu dilewati lintas kecamatan tadi ya, antara Kecamatan Ambulu dan juga Wuluhan. Jadi melewati Jatirejo, kemudian Grobyok, dilanjutkan melintasi Pomo. Di Jatirejo juga memiliki 2 buah masjid dan juga beberapa musola yang ada di sana. Kemudian ada pendidikan juga dimulai dari PAUD, TK, SD, dan juga madrasah ada di Jatirejo ini. Seperti fasilitas-fasilitas umum, Jatirejo juga sama seperti Pomo dan Grobyok tadi. Bahkan di Jatirejo ini dulu sangat legendaris sekali, yaitu mempunyai gedung film ya, kalau orang sini bilang. Itu pada mungkin era 80-an ya, sampai 90-an itu masih ada. Baik teman-teman, itu tadi sedikit informasi tentang Dusun Jatirejo. Kemudian kita akan beranjak ke dusun selanjutnya. Berbatasan langsung dengan Dusun Jatirejo, inilah Dusun Sidomulyo. Dusun Sidomulyo merupakan bagian dari wilayah Desa Sumberjo. Jarak antara Dusun Sidomulyo dengan Desa Sumberjo ini lumayan jauh juga, yaitu sekitar kurang lebih 3 km. Sama dengan Jatirejo tadi, wilayah Sidomulyo ini masih ikut Kecamatan Ambulu. Ya, ini berbeda kecamatan dengan Pomo dan Grobyok tadi ya. Dibandingkan dengan dusun-dusun yang lain, Sidomulyo memiliki perbedaan yang unik, di mana hampir seluruh penduduknya yaitu memeluk agama Kristen. Karena masyarakat Sidomulyo mayoritas memeluk agama Kristen, di mana di Dusun Sidomulyo ini berdiri sebuah gereja, yaitu gereja GKJW ya. Maka gereja GKJW ini merupakan satu-satunya tempat peribadatan mereka yang berada di Dusun Sidomulyo ini. Tepat di depan gereja GKJW di Sidomulyo ini juga ada sebuah lapangan sepak bola ya, yang sering juga dijadikan turnamen-turnamen yang ada di wilayah sini. Kemudian di depan gereja juga ada aula GKJW juga. Dan yang unik di Sidomulyo ini, meskipun dusun ya, ada berdiri sebuah SMP Negeri 3 Ambulu ya. Karena hal ini pula Sidomulyo menjadi tujuan anak-anak yang ingin melanjutkan ke tingkat SMP
Jadi untuk anak-anak yang ingin melanjutkan ke SMP yang berada di wilayah Sidomulyo ini memilih untuk bersekolah ke Sidomulyo ini karena memang ada SMP negeri berdiri di sana. Selain itu mereka memilih mungkin karena memang jaraknya yang relatif dekat ya dengan tempat mereka. Nah teman-teman, itu tadi sedikit informasi tentang Dusun Sidomulyo. Dusun yang terakhir yang mungkin di kemudian hari kelak bisa bergabung dengan dusun-dusun yang lainnya yaitu Dusun Gerintingan ya. Dimana Dusun Gerintingan ini merupakan bagian wilayah dari Desa Lojejer. Seperti yang lainnya, Gerintingan juga terpisahkan oleh jarak yang sangat jauh ya dengan desanya, yaitu dengan dipisahkan oleh bentangan sawah yang luas. Dan Gerintingan merupakan dusun yang ada di paling selatan ya, ini di wilayah Wuluhan. Gerintingan memiliki satu masjid yang lumayan besar juga. Kemudian disusul ada beberapa musola yang ada di Gerintingan ini. Oleh karena itu untuk Gerintingan, meskipun dusun yang terbilang paling kecil namun juga memiliki fasilitas umum yang lengkap juga, seperti tempat pendidikan ada dimulai dari PAUD, TK, SD, dan juga ada taman pendidikan Al-Quran ya, untuk anak-anak yang ingin mengaji di sana. Gerintingan juga menjadi julukan ya salah satu tempat tembakau kasturi ya yang ada di wilayah Jember Selatan. Jadi tidak heran untuk Gerintingan meskipun dusun yang kecil, untuk namanya sendiri bagi sebagian orang mungkin sudah mengetahui ya meskipun bukan orang daerah setempat. Karena memang Gerintingan merupakan sentra pertanian tembakau kasturi yang ada di Jember Selatan. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari saya, gimana teman-teman? Ada pendapat untuk penjelasan yang telah saya sampaikan dari awal hingga akhir ini? Semoga untuk dusun-dusun ini ke depannya bisa jadi tambah maju dan mungkin kalau memungkinkan untuk bergabung menjadi sebuah desa, mungkin alangkah lebih baiknya ya. Karena memang sesuatu itu ditentukan oleh jarak ya. Kadang saudara pun jika jaraknya berjauhan maka bisa seperti orang lain karena memang jarang ketemu. Justru sebaliknya, meskipun orang lain, jika kita memang hidup berdampingan, bukan hal yang tidak mungkin meskipun orang lain menjadi seperti saudara. Tidak halnya dengan dusun-dusun yang saya jelaskan tadi. Meskipun mereka terpisah jauh dari desanya masing-masing, akan tetapi mereka hidup berdampingan dengan dusun-dusun dari desa yang lain, menyatu jadi satu di tempat yang menjadi dekat, yaitu di ujung desa masing-masing. Atau bahkan mungkin kelima dusun ini sudah mempunyai tradisinya tersendiri. Nah, bagi kalian yang suka dengan video-video seperti ini, silahkan tinggalkan like dan komennya yang di kolom komentar.
Kemudian jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang sudah subscribe ditunggu aja video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.